Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 3A. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pembelajaran bahasa Indonesia hari ini anak-anak feel free, tidak ada tugas. Tapi Miss Mita mohon dengan sangat anak-anak harus belajar ya. Apalagi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia PAS-nya itu bentuknya tulisannya banyak ya anak-anak ya. Jadi anak-anak harus rajin membaca, harus rajin menulis gitu. Supaya nanti jawabannya waktu PAS tidak singkat-singkat. Karena kalau jawabannya singkat-singkat itu akan mengurangi poin loh anak-anak ya. Oke, sekarang di sini kita mau pembahasan latihan soal PAS bahasa Indonesia yang bagian uraian atau yang bagian yang kedua ya. Di sini ada 5 soal, kita bahas satu persatu ya anak-anak ya. Nomor 1, tujuan penulisan teks deskripsi adalah, kita sudah pernah belajar ya teks deskripsi itu apa. Jadi di sini jawabannya, penulisan teks deskripsi bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu objek atau gambar atau benda atau boleh juga orang dengan jelas supaya orang yang membacanya seolah-olah melihat atau merasakan yang sedang dideskripsikan. Contohnya, deskripsi tentang pantai. Pantai itu sangat sejuk. Banyak burung berterbangan dan pohon kelapa yang diterbangin sepoi-sepoi. Nah, itu contoh deskripsi ya anak-anak ya. Ini tidak perlu Miss Minta jelaskan ulang ya, karena kita sudah pernah belajar. Miss Minta hanya mengingatkan kembali. Kalau ada pertanyaan seperti ini, anak-anak jawabnya minimal 1-2 kalimat ya. Jangan hanya misalnya menjelaskan benda gitu doang. Ya nilainya berapa? 0,5 ya. Harus belajar menggunakan bahasa sendiri yang baik, mengarang ya. Lanjut, nomor 2. Doni dan adiknya sedang berebut mainan sehingga adiknya menangis. Menurutmu, bagaimana tanggapan untuk sikap Doni? Apa saran yang tepat untuk Doni? Di sini pakai bahasa Miss Mita sendiri ya. Kalau anak-anak jawabannya tidak sama, tidak apa-apa, nanti Miss Mita akan koreksi. Tanggapannya, menurut saya sikap Doni tidak baik karena tidak mau mengalah dengan adiknya. Seharusnya bisa bergantian dengan adiknya, tidak perlu berebut sampai adiknya menangis. Ya, lalu sarannya gimana? Seharusnya Doni lebih mengalah dari adiknya karena ia sudah besar, tidak perlu berebut mainan. Doni bisa bermain yang lainnya terlebih dahulu ya. Ini jawabannya Miss Mita. Kalau jawabannya Karen beda Miss, boleh, tidak apa-apa. Ini kan sesuai dengan kalimat dan bahasa sendiri ya anak-anak ya. It's okay. Lanjut. Nah, coba bacalah bacaan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Umumnya, ikan-ikan yang hidup di perairan tropis seperti Indonesia yang paling sering kelelahan karena kadar oksigen yang sulit didapatkan. Untuk beradaptasi dengan lingkungannya, ikan-ikan di perairan tropis memiliki kemampuan untuk bernafas pendek. Ikan-ikan di perairan tropis ini punya sistem pernapasan khusus. Caranya, ikan harus berenang ke permukaan air paling atas untuk mengambil oksigen. Ada juga beberapa jenis ikan yang melompat keluar air untuk mengambil oksigen. Nomor 3, pertanyaannya adalah, berdasarkan bacaan di atas, bagaimana cara adaptasi ikan di perairan tropis dalam menghadapi lingkungan yang minim kadar oksigen? Jawabannya adalah, cara adaptasi ikan di perairan tropis dalam menghadapi lingkungan yang minim kadar oksigen adalah, ikan harus berenang ke permukaan air paling atas untuk mengambil oksigen. Ada juga beberapa jenis ikan yang akan melompat keluar air untuk mengambil oksigen. Ini ada di kalimat kedua terakhir dan kalimat terakhir ya anak-anak ya. Coba perhatikan dan baca kembali.
Nomor 4, ide pokok bacaan di atas adalah apa ide pokoknya? Jawabannya ikan yang hidup di perairan tropis. Itu ada di awal paragraf berarti ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Nah, perhatikan gambar. Ini gambar apa? Seruling ya anak-anak ya. Deskripsikan alat musik di atas menggunakan kalimat dan bahasa sendiri. Buatlah 2-3 kalimat. Kalau bikinnya satu kalimat doang berarti nilainya berapa? Nilainya 0,5 ya. Jadi sudah kehilangan nilai berapa? Sudah kehilangan nilai 2,5 ya. Harusnya poinnya 3. Jadi anak-anak harus betul-betul perhatikan. Kalau dimintanya 2-3 kalimat, ya sudah bikin gitu ya. Jangan bikin satu kalimat. Itu akan merugikan anak-anak loh ya, karena poinnya berkurang. Jadi biasakan baca perintahnya. Di sini Miss Minta menggunakan bahasa sendiri dan kalimat sendiri ya. Contohnya, alat musik di atas adalah seruling. Seruling terbuat dari kayu yang mempunyai lubang nada. Suara seruling sangat merdu. Seruling adalah salah satu alat musik tiup. Nah, itu saja sudah. Begitu saja sudah, ya. Jadi sangat gampang untuk deskripsikan ya. Jadi nanti di soal PAS juga akan ada soal seperti ini. Anak-anak buat sesuai dengan gambar menggunakan bahasa sendiri dan kalimat sendiri. Oke, terima kasih sudah mendengarkan pembahasan Miss Mita. Selamat belajar anak-anak. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan WA Miss Mita ya. Selamat pagi semuanya. Have a great day. Silakan untuk waktunya yang masih sisa digunakan untuk belajar bahasa Indonesia ya. Bye bye.